Football United, Assalamualaikum. Selesai sudah pertandingan dari Bergamo. Atalanta menghadapi Manchester United di UEFA Champions League Group F. Gua mau bikin reviewnya. Langsung dimulai dengan bahas formasi sedikit ya. Formasi yang diturunkan oleh Atalanta ini kurang lebih sama seperti yang mereka turunkan di Old Trafford. Yang berbeda hanya komposisi striker di depan. Jadi lini tengah, lini belakang itu sama, cuman yang berbeda di lini depan. Gue curiga sebenarnya kenapa Gasperini ini merubah komposisi lini depannya, karena mungkin dia ingin supaya lini depannya ini lebih klinikal lagi, dimana ketika bermain di Old Trafford mereka punya beberapa peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh striker-striker yang di depan ya, komposisi lini depannya. Jadi mungkin tadinya gue curiga apakah dirubah komposisinya tujuannya untuk itu. Sedangkan Manchester United kembali lagi menggunakan 3 back. Eric Bailly ternyata yang diturunkan, Rafael Varane di tengah, dan di sebelah kiri ada Harry Maguire. Komposisinya di tengah ini menggunakan Scott McTominay dan juga Paul Pogba. Bruno Fernandes ada di belakang Cristiano Ronaldo dan juga Marcus Rashford. Tapi kalau gue cek di SofaScore-nya agak menarik ya. Ternyata bukan 3-4-1-2 tapi justru 3-4-2-1, karena Marcus Rashford ini berada di gelandang serang bersama dengan Bruno Fernandes menopang Cristiano Ronaldo yang sendirian di depan. Well, itu perspektifnya mungkin bisa jadi beda-beda. Catatan gue, di awal-awal pertandingan Atalanta ini main dengan high press. Mereka berani kejar bola sampai ke daerahnya Manchester United. Bahkan mulai dari lini pertahanan Manchester United, mereka berani melakukan pressing, baik itu one on one maupun juga keroyokan ya. Dan ini kalau gue ngeliat di awal-awal cukup menyulitkan Manchester United dalam melakukan build up. Ujung-ujungnya apa? Manchester United masih lebih sering untuk melakukan possession di daerah sendiri dengan harapan tidak kehilangan bola. Dan ini cukup kesulitan karena kan tidak mungkin Manchester United hanya main bola di daerah sendiri. Dia kan juga harus keluar untuk menyerang, dan ini sering sekali gagal. United sendiri ketika Atalanta mendapatkan bola, justru mereka lebih langsung turun, mereka langsung lebih memakai sistem zona. Dan ini membuat Atalanta lebih mudah untuk masuk ke pertahanan Manchester United. Gua lihat Manchester United di awal-awal berusaha untuk tidak ikut tempo dari Atalanta, bermain lebih sabar dan juga lebih banyak turun ke daerah sendiri. Dan menurut gua itu wajar. Manchester United cenderung bermain lebih hati-hati karena ya agresivitas yang ditunjukkan oleh Atalanta di menit-menit awal itu cukup mengerikan ya. Lalu gue melihat ada satu peluang di awal pertandingan tadi melalui McTominay. Diawali dari Luke Shaw yang melakukan build up. Sayang tendangannya yang sempat membentur pemain Atalanta terbentur tiang juga. Padahal waktu itu gue udah berharap kalau itu bisa masuk, karena kalau unggul duluan tentu saja dengan keadaan sulit seperti tadi itu akan memudahkan baik dari sisi teknis maupun juga dari sisi moral. Di menit ke-11 ada build up serangan dari sebelah kanan Manchester United, daerah sebelah kanan daerahnya Aaron Wan-Bissaka. Itu Zapata lepas dan memberikan assist ke Ilicic yang menendang bola ke gawang Manchester United yang sebenarnya sudah bisa diantisipasi oleh David De Gea. Cuman sayang ada keteledoran di sana. Bolanya tidak lengket dipeluk oleh David De Gea yang mengakibatkan bolanya berubah arah dan mengalir ke gawang Manchester United. 1-0. Setelahnya match ini jadi lebih terbuka, silih berganti serangan. Manchester United sesekali berani juga main high press gantian ya, dengan berani melakukan sergapan bahkan dari ketika bola itu dikuasai oleh Atalanta di daerahnya mereka sendiri. Bahkan Manchester United pun juga sering sekali berhasil masuk ke sepertiga daerah Atalanta dengan ya penetrasi yang dilakukan dengan variasi melakukan kombinasi juga ya, umpan-umpan 1-2, umpan-umpan pendek, umpan-umpan crossing. Intinya dari setelah ketinggalan 0-1, Manchester United lebih bermain dengan agresivitas yang lebih tinggi lagi.
Dan Manchester United so far gue nilai pada saat itu juga lebih banyak melakukan bola-bola direct dibandingkan dengan melakukan possession dulu dengan pelan-pelan merengsek ke depan ya. Tapi mereka justru lebih banyak melakukan bola-bola direct yang tujuannya itu tadi ingin berusaha lepas dari tekanan pressing Atalanta yang cukup juga cukup konstan ya di babak pertama. Sementara Atalanta sendiri, mereka karena Manchester United cenderung bermain zona, maka mereka lebih berani untuk memainkan bola. Possession juga mereka lebih punya. Mereka sering juga dengan enak yang mengalirkan bola itu dari sisi kanan ke tengah, ke kiri, sambil merengsek pelan-pelan masuk. Tapi catatan gue juga di babak pertama itu, pertahanan Manchester United terlepas dari golnya Atalanta tadi bermain dengan cukup solid, bermain dengan cukup baik. Artinya serangan-serangan yang dilakukan oleh Atalanta ini sering putus sebelum masuk ke daerah sepertiga Manchester United. Karena apa? Solidnya pertahanan Manchester United. Lalu di menit ke-37 ini ada kejadian Varane ini cedera. Tadinya gue pikir siapa yang akan masuk? Gue pikir tadinya Alex Telles yang akan masuk dengan menggeser Luke Shaw lebih ke tengah. Ternyata yang dimasukkan adalah seorang Mason Greenwood. Dari situ gue langsung berpikir, pastinya di rumah juga banyak yang berpikir, kalau formasi akan berubah lagi dari 3 back menjadi 4 back. Ternyata betul, langsung beradaptasi lagi menjadi 4-2-3-1. Dan masuk ke menit ke-46, akhirnya ada build up serangan yang cukup cantik ya. Bola yang diawali dari seorang Bruno Fernandes. Dia memberikan umpan kalau tidak salah kan ke Greenwood, sambil dia juga melakukan gerakan tanpa bola. Greenwood memberikan lagi ke Bruno Fernandes dengan back heel-nya atau umpan ke belakang memberikan kepada seorang Cristiano Ronaldo yang langsung berhadapan dengan kiper dan menghujam bola cukup deras ke sisi kanan kalau tidak salah. 1-1 di menit yang sangat krusial, menit-menit akhir babak pertama. Ini kan seperti sedikit meruntuhkan mental pemain Atalanta, di mana mereka lebih dominan, mereka lebih percaya diri, bahkan mereka lebih unggul dulu. Tapi ternyata justru di penghujung babak pertama mereka kebobolan oleh Cristiano Ronaldo dengan gol yang menurut gue skemanya cukup cantik ya. Dan ini juga merupakan catatan gue, skema yang dilakukan perubahan skema yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer dengan cederanya Varane itu ternyata mampu membuat jalannya pertandingan berbeda. Tadinya Manchester United yang cukup sulit untuk lepas dari tekanan pressing Atalanta, justru setelah perubahan formasi itu, justru mereka pelan-pelan bisa lebih menguasai possession dan bahkan lebih sering berada di daerah Atalanta untuk melakukan serangan ya. Statistik babak pertama ini kalau gua ngelihat, ball possession tentu saja dikuasai oleh Atalanta, tapi total shots dikuasai oleh Manchester United 8 berbanding 5 untuk Atalanta. Shot on target pun demikian. Ada lagi ya, terkena tiang satu, dribble possession loss ternyata lebih banyak diderita oleh Atalanta. Walaupun mereka juga sering melakukan pressing ketat terhadap pemain Manchester United, tapi justru mereka yang sering kehilangan possession. Memasuki babak kedua, langsung dari menit-menit awal Atalanta mengganti pemain ya. Yang diganti itu adalah, gua lupa nih, Pasalic digantikan oleh Berat Djimsiti. Ini kalau tidak salah pemain gelandang digantikan oleh pemain defender. Gue tadi sempat curiga kalau Atalanta melakukan perubahan strategi juga dengan memainkan 4 back. Tapi yang jelas Atalanta ini di menit pertama babak kedua langsung menaikkan tempo. Mereka kembali lagi bermain buru segap, bermain dengan high press yang mengakibatkan tempo di babak pertama ini dari awal sudah cukup tinggi. Menit ke-56 ada bola direct lambung ke Zapata yang lolos dari offside dan juga lolos dari kawalan seorang Eric Bailly. Ya tanpa kesulitan menceploskan bola ya. Akhirnya 2-1. Tempat tadi direview oleh VAR, ternyata itu golnya sah. Dan di tayangan ulang terlihat sebenarnya pemain Manchester United itu ingin melakukan jebakan offside, tapi ternyata seorang Harry Maguire ini seperti tertinggal sendiri di belakangnya, dan ini mengakibatkan itu tadi gagalnya
jebakan offset yang mungkin ingin dilakukan oleh pemain-pemain belakang Manchester United. Dan catatan gue di babak kedua ini permainan Atalanta, terutama di awal-awal itu mengingatkan gue bagaimana cara Manchester United bermain di babak kedua ketika menghadapi Atalanta. Artinya hampir semua pemain itu melakukan high press. Jadi Manchester United betul-betul sangat-sangat kesulitan untuk membangun serangan. Dan tadi sempat gue khawatir karena di belakang cuman, ya itu tadi balik lagi kan ke sistem 4 back. Sementara Atalanta sangat-sangat memberikan perlawanan yang cukup ketat di lini tengah. Dan ya gue sempat berpikir, wah mudah-mudahan lini belakang kita tidak bocor seperti biasanya. Karena kalau bocor cukup sulit ini. Atalanta sedang galak-galaknya dalam melakukan pressing. Dan sekali lagi itu yang justru membuat Manchester United kesulitan untuk build up serangan ya. Beberapa aksi individu yang berusaha untuk dilakukan pemain Manchester United untuk lepas dari tekanan pressing itu juga sering sekali gagal. Entah itu gagal di tengah ataupun gagal di sepertiga akhir pertahanan dari Atalanta. Masuk ke menit ke-65, nah ini gue catat ya, menit ke-65 Atalanta ini mulai pelan-pelan mulai longgar. Artinya longgar dari sisi pressing. Mereka lebih sering juga posisinya itu tidak lagi naik ke depan, tapi pelan-pelan turun ke daerahnya sendiri. Ini gue curiga, apa jangan-jangan Atalanta ini kehabisan bensin ya, fisiknya mulai turun. Dan karena begitu Manchester United ya ganti mereka yang pegang possession dengan perlahan-lahan mereka berusaha merengsek masuk ke sepertiga pertahanan Atalanta yang ya Atalanta juga berusaha untuk mengawalnya dengan cukup ketat. Tidak lama kemudian di menit ke-67 ada pergantian double ya. Nemanja Matic dan juga Edinson Cavani masuk menggantikan Pogba dan juga Rashford. Gua pikir ini Ole Gunnar berusaha untuk mencari momentum dengan mengganti dua pemain yang menurut gua memang tidak cukup bermain bagus. Marcus Rashford di babak pertama juga gua ngeliat sering sekali salah posisi, seperti kurang percaya diri, dribblingnya juga tidak sebagus biasanya, penempatannya pun juga demikian, seperti impactnya itu kurang ya. Bagaimana dengan Paul Pogba? Justru lebih parah lagi, holding ball-nya sering salah ya kan, dia kelamaan sering holding bola yang justru akhirnya terrebut. Ada satu momentum di babak pertama, untung ada Eric Bailly yang menyelamatkan peluang tadi dari Zapata, hasil kelamaan Paul Pogba memegang bola. Gol pertama itu juga ada sumbangsih dari Paul Pogba yang telat menutup pergerakan pemain Ilicic kalau tidak salah dari Atalanta. Pun juga umpan-umpannya banyak yang salah. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh Paul Pogba di pertandingan tadi. Dan gue sempat bertanya-tanya, kok tidak diganti dari awal atau tidak cepat-cepat diganti oleh Ole Gunnar Solskjaer? Ternyata inilah jawabannya. Ole Gunnar Solskjaer menantikan momentum yang pas untuk menggantikan Paul Pogba dan juga Marcus Rashford. Kapan itu momentumnya? Ternyata ketika kondisi fisik dari Atalanta ini sudah menurun. Dimasukkanlah langsung Nemanja Matic dan juga Edinson Cavani. Tidak lama kemudian Atalanta juga ganti. Mereka memasukkan striker lagi. Jadi mereka bermain dengan dua striker di depan. Di sini gue berpikir, wah, ini ada perang taktik, ini ada perang strategi, ini ada mind games antara Gasperini dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer mengganti pemain dua itu tadi dengan maksud itu tadi, ingin meraih momentum dengan harapan mereka lebih ngegas lagi dengan pemain yang punya lebih fresh, dan diharapkan juga tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Paul Pogba dan juga Marcus Rashford. Di sisi lain, Gasperini memasukkan seorang striker, tujuannya apa? Mereka ingin kill the game. Karena kalau mereka mampu menciptakan satu gol lagi, kedudukan 3-1, tentu saja ini akan menempatkan Manchester United di posisi yang cukup sulit. Manchester United berulang kali mencoba untuk masuk dengan penetrasi, kombinasi, crossing, sementara Atalanta lebih rapat lagi untuk bertahan. Di menit ke-86 ada pergantian, McTominay, Bruno out. Nah, untuk Bruno Fernandes ini juga gue melihat masuki menit ke-80-an ini kondisinya seperti sudah lelah ya. Dia seperti kelelahan, banyak kesalahan, seperti buntu. Dan menurut gue tepat pergantian dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer dengan memasukkan seorang Donny van de Beek dan juga Jadon Sancho ya, yang menggantikan McTominay juga. Kenapa? Karena Donny van de Beek
salah satu pemain yang cukup pandai menempati ruang-ruang kosong di kotak penalti, yang sebenarnya Manchester United sudah punya momentum itu ya, karena mereka semakin menguasai possession. Cuman mereka butuh punya ruang nih ya di daerah pertahanan Atalanta untuk bisa ya menciptakan peluang pastinya. Ada kejadian kan kalau tidak salah itu hampir saja seorang Donny van de Beek juga membuat gol ya dari umpan dari seorang Jadon Sancho di daerah sebelah kanan dari Atalanta. Akhirnya di menit ke 90-an ya ada hasil ada aksi individu dari Cristiano Ronaldo di daerah kiri sebelah Manchester United atau daerah kanan dari Atalanta, yang berusaha untuk menyisir sisi luar kotak penalti, tujuannya untuk masuk. Bola sempat lepas, dikuasai oleh Mason Greenwood dan memberikan umpan balik ke Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lagi-lagi membuktikan kelasnya sebagai salah satu striker terhebat mungkin ya di dunia, menciptakan gol sebelah kanan pojok 2-2 di menit krusial, lagi-lagi di menit yang sangat-sangat menit akhir, menit krusial, dan ini pastinya meruntuhkan sekali lagi mental dari Atalanta. Dan ini gue yakin bukan cuma mental pemainnya tapi juga mental fans, di mana mereka sudah unggul sampai dengan hampir pertandingan itu selesai, tapi akhirnya mereka harus puas dengan 1 poin saja ya. Hasil 2-2 ini kalau menurut gue 1 poin yang cukup mahal bagi Manchester United, match yang menurut gue juga cukup ketat dari sisi teknis. Kesimpulan gue, Atalanta main high press hampir sepanjang pertandingan, kurang lebih sampai dengan menit ke-65, sebelum akhirnya mereka pelan-pelan menurun ya. Mereka ingin mengamankan kedudukan, plus juga gue curiga kondisi fisik yang juga semakin turun. 2 gol yang bersarang di gawang Manchester United, di gawang David De Gea, itu kalau menurut gue ada faktor kesalahan sendiri tetap masih ya, baik itu gol pertama maupun juga gol kedua. Walaupun kesulitan, Manchester United itu mampu lepas dari tekanan high press Atalanta, dan menurut gue ini cukup bagus. Artinya pemain juga cukup cerdik untuk memaksimalkan kualitas individunya masing-masing untuk bisa lepas dari ketatnya pressing Atalanta. Di samping juga perubahan formasi yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Lini belakang masih bermasalah di pertandingan tadi, terutama setelah Rafael Varane itu keluar ya. Harry Maguire tampil jelek. Eric Bailly menurut gue yang cukup tampil bagus, menutupi kekurangan dari Harry Maguire di belakang. Overall babak kedua gue juga menilai permainannya kacau, tidak sesolid babak pertama atau tidak sesolid ketika masih ada Rafael Varane. Beruntung finisher dari Atalanta itu tidak bermain dengan cukup bagus di pertandingan tadi. Kalau seandainya mereka mampu sedikit lebih tenang, bukan tidak mungkin ada peluang-peluang yang lebih berbahaya yang bisa dimiliki oleh Atalanta. Atalanta ketika kehabisan bensin, Ole Gunnar Solskjaer cukup cerdik memanfaatkan momentum ini dengan merotasi pemain di waktu yang tepat. Akhirnya momentum pun datang, boom, 2-2, Viva Ronaldo. Intensitas Manchester United cukup diacungi jempol sepanjang babak ya, babak pertama dan juga babak kedua, di mana tidak lelah untuk terus menekan, untuk terus mencari momentum, untuk terus mencari peluang untuk bisa menyamakan kedudukan, dan akhirnya terjadi ya di menit-menit krusial di babak pertama dan juga babak kedua. Ini juga memperlihatkan bagaimana satu, kondisi fisik yang cukup bagus dari para pemainnya, semangat yang tidak kenal lelah, dan juga mental ya atau moral yang menurut gue juga cukup kuat, cukup support, cukup bagus dari para pemain Manchester United. Dan ini membuktikan bahwasanya mereka tampil sesuai dengan itu tadi ya, kesatuan sebagai pemain, kesatuan sebagai tim. Mereka juga ingin membuktikan itu tadi, harmonisasi itu ada di dalam dan juga luar lapangan. Dan ya, hasil imbang ini menempatkan Manchester United untuk sementara di grup F menduduki peringkat kedua dengan nilai sama dengan Villarreal yang menang 2-0 menghadapi Young Boys di kandang sendiri. Again, dengan 1 poin ini, 1 poin yang mahal away ya, di pertandingan away kedua di grup F bagi Manchester United. Hitungannya Manchester United butuh 1 kali kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak knockout ya. Manchester United masih punya sisa 2 pertandingan lagi,
Di pertandingan selanjutnya masih akan tandang ya, menghadapi Villarreal di Spanyol. Lalu di pertandingan berikutnya lagi baru mereka akan bermain kandang melawan Young Boys. Kalau saja di pertandingan besok menghadapi Villarreal, Manchester United mampu lagi mendulang poin ya, baik itu 1 apalagi 3, maka tentu saja langkah untuk bisa lolos semakin terbuka. Dan dengan hasil ini, Manchester United tentu saja masih terus memelihara peluangnya untuk bisa lolos ke babak ke knockout ya. Cukup seru, cukup ketat sih pertandingan di grup F ini ya, grup stage. Peluang sekarang kalau balapan ini ya, Villarreal, Manchester United dan juga Atalanta. Atalanta ini mau tidak mau mereka harus menyapu bersih di sisa 2 pertandingan ya. Mereka akan away menghadapi Young Boys. Dan juga nanti mereka akan bermain kandang di pertandingan pamungkas menghadapi Villarreal. Feeling gua sih itulah pertandingan final nantinya ya, ketika mereka harus bermain kandang menghadapi Villarreal bagi Atalanta dan juga Villarreal untuk berebut 1 tiket sisa yang mudah-mudahan yang tiket satunya lagi sudah bisa dipastikan untuk Manchester United. Mudah-mudahan. Kurang lebih demikian. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.